Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA dengan anggota kelompok yang pertama Ahyu Nitya Fedrila, yang kedua Magdalena Cinta, dan yang ketiga Diki Hadi Nugroho akan menjelaskan tentang materi kimia halogen. Halogen. Halogen terdiri dari fluorin dilambangkan dengan F, klorin dilambangkan dengan Cl, bromin dilambangkan dengan Br, iodin dilambangkan dengan I, astatin dilambangkan dengan At. Sifat-sifat unsur halogen. Yang pertama, sifat fisika. Dalam sifat fisika, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, jari-jari atom unsur halogen bertambah dari F sampai dengan At. Yang kedua, titik didih dan titik leleh dari F sampai I bertambah besar. Yang ketiga, wujud F dan Cl gas, Br cair dan mudah menguap, dan I padat dan mudah menyublim. Yang keempat, warna gas F kuning muda, gas Cl kuning hijau, cairan Br merah coklat, dan zat padat I hitam. Sedangkan uap I berwarna ungu. Kelarutan F, Cl, dan Br dalam air besar, sedangkan kelarutan I dalam air sangat kecil. B. Sifat kimia. Kereaktifan. Dalam suatu golongan jari-jari atom dari unsur halogen semakin bertambah dari fluor sampai dengan astatin. Semakin besar jari-jari atom, semakin kurang reaktif. F kurang dari Cl, Cl kurang dari Br, dan Br kurang dari I. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin dalam air semakin berkurang. Daya oksidasi. Halogen digolongkan sebagai pengoksidator kuat karena kecenderungannya mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Sifat asam. Sifat asam yang dapat dibentuk dari unsur halogen yaitu asam halida, dilambangkan dengan HX, dan oksihalida. A. Asam halida atau HX. Dalam golongan 7A, semakin ke atas ikatan antara atom HX semakin kuat. Urutan kekuatan asam: HF kurang dari HCl, HCl kurang dari HBr, dan HBr kurang dari HI. B. Asam oksihalida. Semakin banyak atom oksigen pada asam oksihalida, maka sifat asam akan semakin kuat. Reaksi-reaksi halogen. A. Reaksi halogen dengan gas hidrogen. X2 plus H2 menjadi 2HX. B. Reaksi halogen dengan logam. F2 plus Cu menjadi CuF2. 2Na plus Br2 menjadi 2NaBr. 2Fe plus 3Cl2 menjadi 2FeCl3. C. Reaksi pengusiran pada senyawa halogenida. Halogen yang kereaktifannya lebih kuat dapat mengusir atau mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Kereaktifan F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, lebih besar dari I2. D. Reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin dapat bereaksi dengan basa dan hasilnya tergantung pada temperatur saat reaksi berlangsung. E. Reaksi halogen dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi secara langsung dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Unsur non-logam fosfor dan metaloid boron, arsen, dan strium, misalnya Y, bereaksi dengan unsur halogen X. Reaksi yang terjadi seperti berikut. 3x2 plus 2y menjadi 2yx3. 5x2 plus 2y menjadi 2yx5. Fluorin mudah bereaksi tetapi iodin sukar bereaksi. F. Reaksi halogen dengan hidrokarbon. Halogen umumnya bereaksi dengan hidrokarbon melalui reaksi substitusi atom hidrogen. Klorin bereaksi sangat hebat sedangkan iodin tidak bereaksi. CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. G. Reaksi halogen dengan air. Semua unsur halogen kecuali fluor berdisproporsionasi dalam air. Artinya, dalam reaksi halogen dengan air, maka sebagian zat teroksidasi dan sebagian lainnya tereduksi. Fluorin bereaksi sempurna dengan air, menghasilkan asam fluorida dan oksigen.
H. Reaksi antar halogen. Senyawa antar halogen paling mudah terbentuk dengan klorin reaksi antara halogen yang terjadi. X2 plus Ny2 menjadi 2XYN. Y merupakan halogen yang lebih elektronegatif dan N adalah 1, 3, 5, atau 7. Senyawa yang mungkin terbentuk adalah IF7, BRF5, ClF3, dan lain-lain. Kegunaan unsur halogen dan senyawanya, yaitu ada fluorin, membuat senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon, membuat teflon, memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas. Senyawa fluorin, yaitu teflon atau polieterafluoroetilena, yaitu sejenis plastik yang tahan panas dan anti lengket serta tahan bahan kimia, digunakan untuk melapisi panci atau alat rumah tangga yang tahan panas dan anti lengket. Asam fluoride atau HF dapat melarutkan kaca, karena itu dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di atas kaca. Klorin untuk pembuatan tetraklorometana atau CCl4 untuk industri sebagai jenis pestisida, sebagai bahan disinfektan dalam air minum dan kolam renang. Senyawa klorin. Senyawa natrium hipoklorit atau NaClO dapat digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. Natrium klorida NaCl digunakan sebagai garam dapur pembuatan klorin, dan NaOH mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju di jalan raya daerah beriklim dingin. Klorofrom atau CHCl3 untuk obat bius dan pelarut. Bromin untuk membuat etil bromida C2H4Br2, untuk pembuatan AgBr, untuk pembuatan senyawa organik misalnya zat warna, obat-obatan, dan pestisida. Senyawa bromin, etil bromida C2H4Br2 untuk mengikat tibal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Natrium bromide atau NaBr sebagai obat penenang saraf. Iodin sebagai bahan untuk membuat perak iodida AgL untuk menguji adanya amilum pada tepung tapioka. Senyawa iodin, Kl digunakan sebagai obat anti jamur. Iodofrom atau CHL3 digunakan sebagai zat antiseptis. Bahaya unsur halogen. Adanya komponen fluorin dalam air minum yang melebihi 2 ppm dapat menimbulkan lapisan kehitaman pada gigi. Klor dapat mengganggu pernafasan, merusak selaput lendir, dan dalam wujud cahaya dapat membakar kulit dan bersifat sangat beracun. Brom dalam bentuk cairan, zat ini bersifat korosif. Terdapat jaringan sel manusia dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Yang terakhir, efek yang sangat dikenal orang akibat kekurangan yodium adalah gondok, yakni pembesaran kelenjar tiroid di daerah leher. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.